melakukan sesuatu ya seperti apa yang dilakukan oleh para nabi dahulu. Kalau nabi dahulu dimusuhi, kemudian ada semacam-macam istilahnya apa yang dialami para nabi dahulu, maka ulama, guru yang ngerti ilmu agama, yang punya ilmu lah istilahnya, tidak jauh beda dengan mereka. Jadi kalau diiniin sama kaumnya dulu, nabi-nabi itu kan dimusuhi sama kaumnya, diapain semuanya lah, tetap sabar. Nah, kesabarannya nabi dan rasul itu tidak terbatas, ada yang disebut dengan ulul azmi. Yang ada 5 nabi itu, rasul itu. Nah, itu karena kesabarannya Masya Allah. Yang dilakukan itu berat sekali. Lah ini juga ulama sama. Sebenarnya apa yang dilakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu, karena orang alim itu sebagai pewaris para nabi. Maka ya harus sabar kalau diapain atau cuma sabar, memang harus ya seperti itu. Wa makanu yatahal mamaluna, dan perkara-perkara kanu kang ana sapa nabi liyane, ya semua nabi-nabi itu dahulu ya tahammaluna iku nanggung sapa nabi-nabi dahulu ing ma fillahi krana Allah taala min ingkari atbaihim, nyatane saking ingkare pira-pira pengikuti al anbiya alaihim ing atase anbiya. Mislu kisah si Adam, contohnya kaya kisah si Adam, contohnya apa? Kisah-kisahnya Nabi Adam ma'abanihi, sertane anak-anaknya Nabi Adam. Nah, ini harus sabar, apa yang dialami dia harus sabar. Ini etikanya. Sebagaimana para nabi-nabi dengan pengikut-pengikutnya dahulu, dengan kaum-kaumnya. Nabi Adam loh. Nabi Adam ceritanya bagaimana? Anaknya sendiri yang tidak patuh malah. Yang peristiwa Qabil dan Habil itu malah anaknya Nabi Adam, ini anaknya Nabi. Tapi anak Nabi Adam tetap sabar. Lah ini Wasis ma'akaumihi, dan Nabi Sis juga, ini termasuk cucunya Nabi Adam juga, sama kaumnya bagaimana keadaannya. Wa Nuh wa Hud wa Shalih ma'akaumihim, semua nabi-nabi dahulu itu sama kaumnya bagaimana, diingkari, tidak dipercaya, dimusuhi, bahkan banyak yang tidak suka, macam-macam. Ya memang ini bawaan istilahnya. Maka kalau orang alim, orang ini dilakukan seperti begitu, ya ini memang sudah gawan baye. Sudah dari dulunya seperti itu, harus sabar, harus ini semuanya. Tapi tidak kemudian para nabi itu menganggap kaum-kaumnya itu musuh, itu tidak. Tetap para nabi itu mendoakan dan mengharapkan kaumnya masuk Islam, beriman kepadanya. Nah, kalau tidak iman ya sudah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan berkali-kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jangan terlalu sedih, jangan terlalu ambil resiko yang banyak, karena wa innama alaikal balag. Wa innama alaikal balag. Bagimu hanya untuk menyampaikan. Para nabi dan para rasul itu hanya menyampaikan. Adapun umat itu menerima atau tidak menerima itu bukan urusan nabi, bukan urusan rasul, bukan urusan ulama, tapi itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka nggak mungkin. Ya, kerabat-kerabatnya kiai itu ada yang kiai. Kerabatnya nabi-nabi itu dahulu, rasul itu banyak yang tidak beriman kepada nabi dan rasulnya. Nah, kalau seperti itu misalnya, ya kalau misalkan dia perlakukan seperti itu para nabi dari keturunan-keturunannya atau kerabat-kerabatnya, maka tidak heran kalau seorang kiai misalnya atau orang yang punya ilmu lah dibegitukan sama kerabatnya atau sama siapa. Tapi wal iyadzu billah, ya. Wal iyadzu billah. Kita tidak selalu berusaha, yang penting kita tidak memusuhi, tidak ada istilah di hati itu tidak suka sama orang.
tidak suka orang yang alim itu didasarkan pada petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah. Artinya mencintai, membenci itu didasarkan bukan dari dirinya sendiri, tetapi didasari karena Allah, didasari dengan karena Rasulullah, sesuai dengan takaran syariat istilahnya. Karena kalau zatiyahnya orang itu nggak boleh dibenci. Zatiyahnya justru kita ini harus bersyukur ada orang yang tidak suka sama kita. Itu syukur kita. Misalnya, kenapa? Karena itu jadi bahan introspeksi kita. Kita tidak merasa bahwa kita lebih baik. Mesti ada yang seperti itu, ada yang senang, ada yang nggak senang, itu sudah wajar itu. Dan kita harus tetap sabar. Jangan dilawan, jangan dibalas. Karena itu bukan urusan kita. Kita ini hanya menyampaikan istilahnya. Orang yang punya ilmu itu hanya menyampaikan. Diterima monggo, nggak diterima ya tidak apa-apa itu. Yang penting sudah menunaikan kewajiban itu loh. Hanya para nabi dahulu seperti itu. Rasulullah berapa kali diingatkan wa innama alaikal balagul mubin, semacam-macam itu. Diingatkan seperti itu. Bagaimana pamannya Rasulullah nggak ikut masuk Islam dan lain-lain banyak sekali. Nabi Nuh juga gimana, banyak seperti itu. Tapi jangan tetap kita mengajak, tetap kita mendoakan. Hasilnya murni diserahkan Allah Subhanahu wa taala, hasil murni dari Allah bukan dari kita. Makanya kita bersyukur sekali kalau kerabat kita, saudara-saudara kita, ya silakan saudara kiai, misalnya saudara guru-guru, satu ustadz yang ikut-ikut bareng-bareng berjuang istilahnya. Ini Masya Allah anugerah yang sangat hebat sekali, Masya Allah. Anugerah yang sangat besar sekali. Karena dahulu nabi-nabi, rasul itu banyak yang dari keluarganya yang tidak ngikut para nabinya itu. Masya Allah. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad, kok dari keluarga kita malah mendukung misalnya. Oh itu anugerah nikmat sekali itu. Masya Allah. Fadlun minallah. Tapi kalau tidak ada, ya kita harus memaklumi. Tapi yang penting kita di hati kita tidak ada perasaan benci. Ya, orang yang punya ilmu itu perasaan benci, ada orang-orang yang nggak ada musuhan, tidak ada, nggak boleh itu. Sebenarnya dahulu nabi-nabi tidak seperti itu. Nah ilmu yang dimiliki oleh santri, dimiliki oleh kiai, oleh guru, oleh ustadz itu ya seperti itu modelnya dari pewaris-pewaris para nabi. Wa Ibrahim wa Namrud wa abihi, bagaimana ya seperti itu. Terus wa Yaqub ma banihi wa Yusuf ma ikhwatihi wa Ayyub wa ma batuliya bihi, Nabi Ayub dengan cobaan-cobaannya, Masya Allah. Wa Musa ma bani Israel, seperti juga Nabi Musa ma bani Israel beserta bani Israel. Ba'dama najau minal bahri, ini malah apa? Kalau cerita Bani Israel ini lucu dan memang balelo istilahnya, kebangetan lah istilahnya. Jadi sudah jelas-jelas kalau umat-umat dahulu itu Nabi Nuh hancur semua umatnya, nggak tersisa sama sekali kan. Nabi Ibrahim juga begitu. Nabi semuanya hancur semuanya. Nabi Musa ini paling aneh umatnya itu, Bani Israel itu. Sudah jelas-jelas diselamatkan dari Fir'aun, dari kejaran Fir'aun itu, pengikutnya itu. Jelas-jelas diselamatkan dari laut itu, kan bisa membelah laut ketika dikejar Fir'aun. Tapi subhanallah setelah diselamatkan kemudian menyeberang ke Laut Merah itu, ternyata di seberang itu diajak Nabi Musa, ya tetap balelo itu loh, maksud masih balelo. Itu banyak ceritanya, panjang sekali itu. Ya Allah, malah akhirnya pengen dikasih diturunkan makanan dari langit yang disebut dengan al-manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnahum, itu kan ceritanya panjang sekali itu, Masya Allah. Itu balelo memang sudah jelas-jelas diselamatkan dari laut itu, tapi tetap aja balelo, nggak mau masuk ke tanah itu maksudnya, ke daerah-daerah yang disuruh perang itu, macam-macam itu ceritanya dalam
Al-Quran itu banyak. Nah ini nabi, nah, ini nabi, bukan orang biasa. Tapi tetap diperlakukan sama kaumnya seperti itu, tetap sabar. Wa Isa ma ashabil ma'idah. Nabi Isa juga sama dengan ashabil ma'idah yang dituntut untuk menurunkan pengen makan dari langit, makanan turun dari langit diberikan oleh Nabi Isa. Dikabulkan bisa menurunkan, Nabi Isa itu menurunkan makanan dari langit. Tapi gimana kaumnya, umatnya? Waduh, malah di Musa setelah masanya itu dijadikan Tuhan. Gak ikut yang gak ikutan. Malah rencana pembunuhan yang dari Romawi itu, rencana pembunuhan bahkan disalib itu, dan perencanaannya dari orang-orang Romawi itu. Ya seperti itu. Wa Muhammad ma'a qaumihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tsumma ma ashabi fi yaumil Hudaybiyah. Gimana sama sahabat-sahabatnya di yaumil Hudaybiyah wa yaumil qismati, dan pada hari pembagian ghanimah itu ada yang mengayal, oh suruh adil malah. Dan lucu, ini orang seperti ini ya banyak sekali gitu loh. Ini zaman Nabi, apalagi zaman sekarang. Yang tingkatannya bukan Nabi istilahnya. Ya kita harus memaklumi. Yang penting kita selalu berta'alluq hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita digunakan dengan yang sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan wirosah, sesuai dengan warisan itu diberikan kepada orang alim itu. Bagaimana? Ya Allah, ya. Orang alim. Makanya orang alim itu berat. Kiai itu berat. Jangan kiai itu enak, maksudnya enggak, ya kiai yang bikin enak. Kiai itu berat sekali. Ya seperti ini, sabar apa semuanya. Ya Allah. Ini. Hatta qala rahimallahu akhi Musa laqad udhiya bi aktsar min hadza fa sabar, kata Rasulullah. Oh, mudah-mudahan Allah merahmati saudaraku Musa. Beliau disakiti itu lebih banyak dibanding itu. Itu Rasulullah ketika disakiti oleh nabi-nabi, apa disakiti oleh kaum-kaumnya, apa tipu muslihatnya, direka daya, upaya pembunuhan banyak sekali Rasulullah yang mengalami. Tapi tetap masih mengalah. Waduh, masih kalah dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu lebih banyak daripada saya, kata saya. Tapi tetap sabar gitu. Nabi Musa itu tetap lebih banyak, tapi tetap sabar. Dikalah katanya. Tapi akhirnya Rasulullah ya tetap sabar. Itu karena tawaduknya Rasulullah itu. Ya kita harus seperti itu. Oh itu kita ini masih belum seberapa. Nah kalau itu misalnya begitu ya, lebih parah itu diiniin. Nah itu ya tetap harus sabar. Karena orang yang punya ilmu itu mewarisi ilmunya Nabi, maka harus mengikuti apa yang dilakukan oleh para nabi itu. Malah lebih berat karena orang yang punya ilmu nggak punya mukjizat, kalau Nabi kan punya mukjizat gitu. Makanya berat. Tumma majaro tumuli perkara-perkara jara kang lumaku apa mali Abi Bakrin Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar juga begitu mengalami intimidasi, aduh. Badan wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khalifah. Setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a sahabati sertane para sahabat khosotan yang dialami oleh Sayyidina Abu Bakar terhadap sahabat-sahabatnya, ya, bersama sahabat-sahabatnya secara khusus. Cuma ahli riddati itu muli sertane ahli ridda, ahli murtad wal iyadzubillah, yang dahulu itu peristiwa besar-besaran sampai terjadi perang Yamamah itu kan ceritanya Masya Allah. Gara-gara masalah zakat itu kan. Gara-gara masalah zakat banyak orang yang murtad. Banyak orang yang murtad. Nah, itu yang dilakukan oleh zaman di Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Dan seterusnya itu. Bukan hanya Sayyidina Abu Bakar. Tumama jaro tumuli apa wae jaro kang lumaku li sahabati
kedua sahabat radhiyallahu taala anhum min maqasati ajlafin nas. Saking betai pira-pira wangkote menungso ala kasrati ikhtilafil maqasidi ngatasé akiye nulayani pira-pira maksud daripada agama, maksud daripada ilmu. Dan sahabat-sahabat yang lain juga mengalami sama seperti itu. Orang-orang pada wangkot tidak menerima apa yang disampaikan oleh para sahabat, yang akhirnya itu terjadi dakwah kemana-mana kan sahabat itu terpencar-pencar. Sahabat Umar itu mengutus berapa orang itu, Sayyidina Khalid bin Walid sampai ke Persia semuanya. Nah itu yang dialami itu bagaimana? Ya Masya Allah itu. Ya, mereka semuanya itu melakukan sesuatu yang seperti dilakukan oleh Rasulullah karena tali estafet ya, penerusan itu ya seperti itu. Maka orang yang alim, orang yang punya ilmu ya seperti itu. Harus niru estafetnya kayak benar yang dilakukan karena warasatul ambiyanya itu loh. Hanya berat. Cuma tapi dijamin akhiratnya itu dijamin. Tsumma tabi'ina tumuli tabi'in setelah sahabat wa tabi'ihim dan tabi'in ila yaumina hadza ila yaumi hadza. Ini semuanya jadi sampai beruntuk sampai ke kita zaman kita ya seperti itu sama. Jadi mesti introspeksi. Kalau dahulu itu nabi-nabi, sahabat-sahabat, ulama-ulama kita itu kayak apa ininya. Sekarang kita ini cuman seberapa ininya. Harus sabar. Harus sabar. Mana tulisannya nggak jelas. Nah, ya, wa tabi'ihim ila yaumina hadza. Banyak yang salah ini tulisannya. Falahu fihim uswatun hasanah. Mongko iku kaduwe wong sing duwe ilmu al alim fihim dalam rasul Allah semuanya tadi sampai tabi'in dan seterusnya uswatun utawi panutan hasanatun kang bagus meniru mereka gimana kiprahnya. Dan kalau dulu kan nabi ya ini harus dijelaskan. Nih supaya kita tidak salah paham. Kalau dulu nabi kan itu sempurna, tidak punya cacat, tidak punya kekurangan. Sempurna lah namanya nabi itu. Kalau ada apa-apa langsung munajat sama Allah dijawab kok. Kalau ada apa-apa langsung malaikat Jibril turun gitu. Nah kalau sekarang misalnya kan susah, nggak bisa seperti itu karena pilihan. Nah ini karena orang alim sekarang atau kiai sekarang, ulama lah katakanlah. Ulama sekarang itu nggak seperti Nabi proses yang 100% itu. Kalau bahasa berproses itu jiblek, itu nggak bisa karena nggak ada mukjizatnya, nggak bisa nggak bisa ketemu malaikat Jibril istilahnya kayak seperti nabi-nabi itu. Tetapi dalam berperilaku dan menyampaikan itu harus mengekor atau meniru sama mereka-mereka sampai ulama-ulama kita yang dahulu. Tapi ya berat karena apa? Karena ulama tidak seperti nabi-nabi itu. Makanya Rasulullah itu menjelaskan posisi ulama, posisi orang yang alim itu adalah sebagai wakil Rasulullah. Karena Allah memberikan ilmu kepada makhluknya, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Itu yang membagi Rasulullah. Karena Rasulullah kata-kata beliau, wa innama ana qasim, saya hanya membagi. Jadi orang ini dikasih ilmu begini. Dan masing-masing itu punya tugas masing-masing. Dan masing-masing daerah itu juga punya tugasnya masing-masing. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi tidak harus disamakan. Tidak harus disamakan. Sesuai dengan karakternya dan visinya yang dimiliki sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Tidak semuanya harus sama, tidak. Kenapa? Karena karakternya ya juga berbeda-beda dan misinya, fungsinya di dunia ini berbeda-beda.
Makanya di sana, di sini bertebaran, di sana ulama, di sini ulama semuanya. Itu merupakan ulama. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumi, itu kan sudah jelaskan Allah Subhanahu wa taala. Kalau utusan-utusan dahulu itu diutus oleh Allah sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan bahasanya, sesuai dengan kulturnya. Nah, kalau ulama itu kemudian pewaris para nabi, warasatul anbiya, maka ya seperti itu. Pada kulturnya, pada daerahnya, pada macam-macamnya. Dan visi misinya juga berbeda. Semuanya mengemban tugas dari Nabi Muhammad SAW, yaitu untuk menyampaikan. Makanya metodenya beda-beda. Ada yang lembut, ada yang kasar, ada yang sedang-sedang, ada yang suka pakai metode yang banyak buyunya istilahnya. Metode-metode beda-beda, sama-sama beda-beda. Tetapi semuanya dalam rangka wa innama alaikal balagh, dalam menyampaikan dari Allah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus dipahami. Dan kita tidak boleh membeda-bedakan. Kalau menurut saya itu begini, jangan menurut saya, karena agama yang dibawa oleh para ulama itu bukan keluar dari otak. Tidak bisa di otak. Tidak. Jadi masing-masing ini tuh, kita harus tahu, dan orang yang punya ilmu itu juga harus tahu posisinya itu sebagai apa, fungsinya itu sebagai apa, sehingga ketika menyampaikan atau menghadapi siapapun itu gak kayak orang memusuhi, itu tidak, tetapi mengajak yang baik, mencegah yang mungkar, itu bukan malah menimbulkan permusuhan, bukan malah menimbulkan meremehkan orang. Jangan, ini bahaya. Posisi orang alim juga, karena dia harus tahu tanggung jawabnya besar sekali itu nanti. Di neraka itu paling berat itu orang yang punya ilmu. Siksanya itu paling berat. Sebelum orang kafir disiksa itu langsung diseret dulu ke neraka. Itu orang-orang yang punya ilmu. Ya Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat ini. Warabi'a asyarata sini ber-14, an yakuma itu yento jumeneng sapa wong sing duwe ilmu. Bi idhari sunani kelawan jumenenge, bi idhari sunani kelawan ngetokaken atau mertelaaken pira-pira kesunahan. Kita selalu menampakkan dengan kesunahan. Orang yang punya ilmu itu menampakkan kesunahan-kesunahan. Jadi yang sunnah itu dicontohkan, ini sunnah loh ini. Jadi orang-orang pada tahu bahwa itu. Masyarakat pada tahu bahwa yang dilakukan itu merupakan sunnah, tampakkan itu mazharus sunnah. Karena ada beberapa sunnah yang al-matrukah, sunnah yang ditinggalkan, itu banyak sekali. Maka seorang alim itu punya moral untuk memperlihatkan sunnah-sunnah Nabi. Memperlihatkan sunnah-sunnah Nabi ini, hendaknya seperti itu. Wa imatatil bid'ah, dan mematikan bid'ah-bid'ah yang tidak sesuai dengan agama, supaya mengetahui kalau ini tidak sesuai dengan agama, harus sirep, harus mati. Wa bi umuriddin, dan dengan urusan-urusan agama. Wa ma fihi masalihul muslimin, dan sesuatu yang di dalamnya masalihul muslimin utawi pira-pira kemaslahatan muslimin ala thoriqi ngatasé dalan al ma'rufi kang bagus syar'an menurut syara' ing dalam syara'i, al ma'lufi dan kang diluluti adat ing dalam adate wa tab'an lan wateke. Jadi begini, seorang alim, orang yang punya ilmu, kiai, guru, ustadz, itu hendaknya menampakkan kesunahan-kesunahan dan mematikan bid'ah-bid'ah. Bid'ah-bid'ah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan agama, itu namanya bid'ah secara umum, ya, secara umum. Bukan bid'ah yang dimaksud ma'alaihi Rasulullah itu, kullu bid'atin dolalah, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Ya itu termasuk bid'ah, cuman penjelasannya yang penting tidak cocok dengan agama. Karena ukur tidak cocok dengan agama kan banyak.
Wa imatatil bid'ah, mematikan bid'ah. Dan urusan-urusan agama semuanya didirikan. Dan kalau ada kemaslahatan muslimin, kebaikan bagi orang Islam semuanya, ini harus semangat, harus didirikan. Jadi apa yang dilakukan orang yang alim itu seperti itu. Kalau ada kemaslahatan muslimin dengan jalan yang bagus, secara syarak juga, secara wataknya atau keadaannya bagaimana, adalah untuk kemaslahatan muslimin. Sebagaimana dulu nabi-nabi mengajak umatnya, ya untuk kemaslahatan umatnya. Makanya yang ikut pada para nabi itu akan selamat. Yang membangkang dengan para nabi itu yang tidak selamat. Kita atau orang yang alim sekarang ini, ya seperti itu. Lakuannya yang nggak ikut, ya nanti akan celaka. Yang akan celaka. Celakanya kalau memang masih Islam, istilahnya tetap ya celaka, cuman nggak begitu berat kayak orang kafir. Wala'iyadzubillah. Kalau orang kafir kan selama-lamanya di neraka nanti. Tapi cuman memang itu nanti kita nggak tahu matinya alal Islam atau matinya ala ghairil Islam, matinya itu dalam keadaan iman Islam atau tidak iman Islam. Ini yang menyebabkan itu salah satunya. Nah ini Allah Subhanahu wa taala Maha Rahmat, berkat rahmatnya. Kemudian Nabi, permintaan Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya yaitu kita diberi kesempatan sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat. Supaya kita bertobat, supaya kita diberi kesempatan sampai mati itu. Kemudian kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah, orang baik, husnul khotimah. Nah ini. Wala yarda lan ora kena ridho sapa wong sing alim min af'alihi saking pira-pira penggaweane apa yang dilakukan oleh orang alim al-zahirati yang bersifat zahir wal batinati. Dan yang batin tidak kelihatan. Bil jaizi la yarda bil jaizi kelan perkara sing mubah min huma saking al af'alihi al-zahirati wal batinani, bahkan hanya kalau orang alim apa yang dilakukan itu jangan merasa cukup, jangan rela yang dilakukan zahir batinnya itu hanya hal-hal yang sifatnya jaiz. Kan ada banyak sekali. Tapi yang dilakukan itu akan bernilai sunnah minimal. Kalau hal-hal yang mubah, yang jaiz, yang boleh saja zahir batinnya. Itu jangan seperti itu. Namanya orang alim ya yang dilakukan bukan hal yang mudah, mubah istilahnya, yang boleh-boleh saja, tapi mengandung sesuatu yang pasti dapat pahala. Karena itu sebagai contoh. Ini contohnya seperti ini. Makan itu kan hukumnya mubah. Berhubungan suami istri juga mubah istilahnya. Supaya tidak mubah makan kita itu bagaimana? Hukum aslinya kan mubah, supaya tidak mubah. Maka dengan cara makannya menurut aturan Nabi Muhammad SAW. Nahnu qaumun lam nakul hatta naju wa idza akalna lam nasba. Kemudian amalkan sunnah-sunnahnya. Sunnahnya makan, bagaimana posisinya makan, bagaimana memakannya pakai tangan apa, semuanya dipraktekkan sehingga makan hukumnya sunnah aslinya, hukumnya mubah. Tapi kita melakukannya bukan mubah lagi. Pahala selalu mengalir, bernilai baik semuanya. Enggak ada yang mubah yang kita lakukan atau kiai itu melakukan atau orang yang alim melakukan sesuatu itu bukan mubah, tapi ada di dalamnya. Makanya niat-niat yang itu tadi itu menyebabkan pembeda. Al yastawil ladzina ya'maluna ya'lamuna wal ladzina la ya'lamu. Tidak sama antara orang yang tahu, orang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu. Yang dilakukan semuanya oleh orang yang berilmu itu akan bernilai, bukan mubah, bukan yang sifatnya boleh-boleh saja. Tidak, tapi ada nilai tersendiri. Bal yakhudhu balik ngalap sapa al alim nafsahu ing awak dhewe alim bi ihsanihi kelawan bagusakan al batina wal al batina wa zahirah wa akmalihima lan sempurnane wa ikmalihima lan nyempurna akan zahirah wa batina. Masya Allah. Semuanya harus
demi untuk memperbaiki apa yang dilakukannya itu supaya lebih. Nah, ini salah ini kan betul. Bi ihsannya ini salah. Jadi bi ahsanihima. Kalau bi ihsanihima itu banyak yang salah. Wa ahsanihima wa akmalihima. Coba ini di anu, wah, banyak yang salah ini kalau berarti ini. Fa innal ulama, karena maksudnya ulama, hum ya al ulama iku al qudwatu panutan. Wa ilaihi lan maring ulama al marji'u. Jadi marji' itu tadi bahan referensi rujukan pilah kami dalam biro-biro hukum. Wa hum utawi ulama hujjatullah itu dalil hujjai Allah alal awami ngatasi wong-wong awam. Nah, ini karena yang dilakukan itu semuanya bernilai, tidak kosong maksudnya. Ada tujuannya, ada sesuatu di dalamnya. Dari segi yang dilakukan, yang diucapkan, semuanya itu ada maksud. Maksud yang baik, bukan bernilai hanya sifatnya boleh. Tapi ada kesunahan-kesunahan di situ. Atas dasar kesempurnaan. Makanya dalam yang dilakukan atau yang diucapkan itu dengan yang paling baik. Diatur sampai sedemikian rupa loh orang yang punya alim, orang punya ilmu. Tidak boleh sembarangan. Apalagi sampai memberikan menganjurkan atau menimbulkan agar orang memusuhi seseorang atau bagaimana. Ini bahaya sekali. Dia akan tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahaya. Oleh karena itu tidak boleh seperti itu adabnya. Karena ulama itu qudwah panutan. Panutan bagi orang awam, panutan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan akan menjadi marjek, akan menjadi tempat curhatan, itu ulama. Sehingga apa yang disampaikan oleh ulama itu benar-benar menjadi ibrah, menjadi pegangan bagi masyarakat. Masyarakat merasa ayem, tentrem, karena ada yang bisa diajak adu, bisa memecahkan masalah, bisa membantu masalah-masalahnya. Lah itu namanya ulama, makanya nggak boleh sembarangan. Dan ulama di muka bumi itu hujjatullah, dalil Allah bagi orang-orang awam. Wa qad yuraqibuhumul akhdhu. Dan apa ini tulisannya, aku banyak yang wa qad yuraqibuhumul akhidhu. Nah, lan teman-teman nginjen-nginjen ngawasi ing ulama sapa akhidhu wong sing ngalap. Ankum saking ulama min haitsu la yang zurun, sekiranya ora ningali sapa ali, sapa ulama. Mereka itu diawasi orang-orang yang mengambil ilmunya dari beliau itu, dari ulama-ulama itu. Itu selalu mengawasi, oh begini, oh begini, oh begini. Tanpa disadari oleh para ulama sendiri itu. Karena memang sudah menjadi tokoh, menjadi figur, menjadi semacam-macam. Maka apa yang dilakukan semuanya adalah sebagai panutan. Maka harus hati-hati. Makanya ini harus mencontoh para wayak tadi bihim man la ya'lamun. Lan atut bihudahum kelawan pituduhe al ulama man sapa wong la ya'lamun kang ora ngerti sapa man. La ya'lamun kang ora ngerti sapa ulama. Jadi orang itu yang ulama tidak tahu-tahu secara diam-diam walaupun nggak kenal mengikuti menirunya gitu ya. Apa yang disampaikan diikuti, ya, apa yang dilakukan menjadi panutan bagi yang lain itu kan ulama. Makanya harus hati-hati, nggak boleh sembarangan, nggak boleh menjadikan orang putus asa, nggak boleh menjadikan orang itu tidak baik dengan orang lain, itu jangan. Itu bahaya sekali. Makanya harus mengikuti para nabi.
Yang dilakukan penuh dasar, ada dasarnya, ada dalilnya, ada ininya, semuanya. Bukan sembarangan menurut hawa nafsunya sendiri, tidak. Jadi benar-benar disaring. Fa'idha lam yantafi. Mongko yang dalam hari kalane orang ngalap manfaat sopal alim wong sing alim bi ilmi iklan awlina alim fa khairu ab'adu minal intifa'i bihi. Fa'idha lam yuntafa ya berarti alap manfaat sopal alim alim yang tapi ngalap manfaat artinya ya tidak bisa menjadi contoh istilahnya. Fa'idha lam yantafi al alim bi ilmihi wa ghairuhu mongko tawiliyani al alim ab'adu tului al ului atau fa'idha lam yuntafa di alap manfaat sopo al alimu bi ilmi kelawan ilmu nih alim itu ya bagus. Artinya begini, jadi kalau misalkan orang yang alim itu ilmunya tidak bisa diambil manfaatnya atau tidak bermanfaat ilmunya tidak bisa disalurkan kepada orang. Orang tidak bisa mengambil manfaat ilmunya dari dia. Masyarakat tidak bisa mengambil ilmunya dari dia. Kenapa? Karena orangnya alimnya itu tidak sesuai. Dianggapnya biasa-biasa saja atau bahkan karena ada sesuatu yang ini akhirnya masyarakat atau orang-orang itu tidak menghiraukan dia padahal dia orang alim misalnya ini karena ulahnya sendiri maka selain orang yang alim itu gimana mau bisa bermanfaat diambil manfaatnya kalau orang alim aja tidak bisa diambil manfaat ilmunya bagaimana orang yang tidak punya ilmu ya kalau alim itu harus benar-benar bermanfaat bagi siapapun. Adapun nanti ada orang yang hasut atau yang memusuhi dan lain-lain itu urusan lain. Ya Nabi juga sama seperti itu. Nabi siapa? Nabi yang tidak terlempar atau tidak terusir dari negerinya. Hampir semuanya itu nabi-nabi itu. Nabi Isa mengungsi kematian. Nabi Yunus juga mengungsi. Ya, banyak sekali. Ya memang garisnya seperti itu harus sabar gitu. Tapi asalkan yang disampaikan, yang dilakukan itu betul-betul melalui saringan syariat agama menurut tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu sudah kemudian ada orang begini-begini, bukan urusan kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, walihada azumat zallatul oleh karena itu, lihat krono iki kabeh mau dari atas itu. Azumat agung opo zallatul alimi keplesetnya wong sing alim. Kenapa agung besar lima yatarattabu alaiha minal mafasid? Karena apa yang ditimbulkan dari terpelesetnya ulama yaitu dari al-mafasid. Liktida'in nasibi karena manusia itu pada ikut kepadanya. Makanya kalau ada orang alim ini salah, ini mafsadahnya berat sekali. Mafsadahnya itu berat sekali. Contohnya beginilah, kalau ada orang alim berbuat salah istilahnya, atau mengatakan sesuatu yang salah. Sedangkan dia itu sebagai tolak figur. Kalau sampai ada yang salah kemudian ditirukan oleh orang lain, ini maka semuanya kan akan salah semuanya. Berapa banyak ininya pengikutnya. Maka pada salah semuanya, orang alim ini bahaya. Makanya jangan mencari ketenaran, jangan mencari apalah istilahnya. Karena kalau salah itu kesalahannya juga semakin besar karena pengikutnya banyak misalnya. Ini bahaya, makanya jangan sampai jangan mencari ketenaran. Kalau ulama-ulama kan begitu, lebih selamat, lebih selamat. Ya kalau harus terkenal ya tidak apa-apa, tapi harus berhati-hati, harus berhati-hati sekali. Semua yang diungkapkan, apa yang dilakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai rusak, karena kalau ulamanya rusak, aduh, ulamanya rusak nanti semuanya jadi rusak gitu. Imam Ghazali juga menjelaskan apa semuanya tatanan masyarakat itu kalau ulamanya rusak masyarakatnya jadi rusak. Jadi kerusakannya masyarakat, pemimpin dan lain-lain itu sebab kerusakannya para ulamanya. Masya Allah. Berapa ini? Sudah berapa? Sudah 1 jam? Belum?
Kita teruskan nomor yang ke-15. 15. Wal khamisa asyar. Tahu sing nomor 15. Ini kalau kita baca yang seperti ini harus jadi bahan introspeksi. Bagaimana orang yang punya ilmu, bagaimana ustadz, bagaimana guru ya. Ini harus introspeksi, mestinya harus baca hal-hal yang seperti ini untuk mengingatkan kita supaya bisa mengendalikan diri. Posisinya orang ulama itu bagaimana? Dijelaskan oleh Hasyim Asy'ari, jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Syekh Asy'ari itu dengan mengungkapkan seperti ini dibalas ungkapannya ini bagus sekali, mengena sekali bagi setiap orang yang punya ilmu. Nah, ini adab yang nomor 15, wal khamisa asyar an yuhafidha. Iku yento ngrekso njaga, menjaga sapa al alim alal mandubati ngatasi pira-pira kesunahan asyariyati ing asyariyati kang bangsa syariat. Al qauliyati sifate as-sunnah, amandubat al qauliyati kang bangsa ucapan. Wal fi'liyati dan penggawean perbuatan. Fayulazimu mongko nglanggengi sapa al alim tilawatul qur'ani ing tilawah Quran, ing membaca Al-Qur'an. Salah lagi ini, banyak sekali yang salah makanya ada bingung. Tilawatul Qur'ani. Wa dzakarallahu ta'ala bil qalbi wa fayulazimu tilawatahu wa dzikrallahi, dan zikir kepada Allah Ta'ala bil qalbi wal lisani. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang punya ilmu. Jadi harus selalu menjaga kesunahan-kesunahan yang disunahkan secara syariat baik itu disunahkan ucapan atau yang disebut dengan perbuatan. Itu harus diperhatikan selalu, yang dilakukan itu ya yang sunnah-sunnah itu. Diperhatikan itu baik kesunahan yang bersifat qauli, ucapan. Nah, kayak zikiran, kemudian ya itu baca Quran. Nah, itu kan qauliyah. Atau zikir dengan hati, dengan ucapan lisannya, gitu semuanya. Jadi ucapannya, perbuatannya itu yang dilakukan adalah merupakan hal-hal yang sunnah. Kayak tadi bukan yang mubah. Ya meskipun asli hukumnya mubah, tapi kalau yang melakukan orang yang alim jadinya bukan mubah, jadinya malah sunnah dan banyak pahala di dalamnya. Wa kadzalika ma warada minad da'awat, kaya mengkono-mengkono maca Quran, terus zikiran, ma warada minad da'awati utawi apa wae perkara-perkara warada kang kewarit teka apa ma minad da'awati sang pira-pira dakwah doa wal azkari, pira-pira zikiran filail ing dalem wengi wa nahari lan rino, wa minas sholati lan saking salat, wa siyami puasa, wa hajjil baiti haji ila Baitul Haram mahma qadar ala dzalika ing dalem selagine kuwasa sapa al alim ala dzalika ing atase kabeh mau mawarda min ad-da'awat ila akhir. Jadi melakukan zikir, baca Al-Qur'an, semuanya dilakukan oleh itu, tidak sepi dari itu sehari-harinya. Detik-detiknya semuanya itu digunakan untuk itu. Wassalatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca sholawat kepada Nabi, wa mahabbatihi, mencintai Rasulullah, wa ijlalihi, mengagungkan Rasulullah, wa ta'zimi, ya tegese mengagungkan Rasulullah, wal adab lan adab inda sima ismihi ing dalam nalikane krungu asmane Kanjeng Nabi, yaitu dengan membaca sholawat kalau mendengar nama Nabi disebut, wa dzikri sunanihi, dan mengingatkan atau mengingat-ingat kesunahan-kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini semuanya, ini adalah aktivitas al-alim, orang yang punya ilmu semuanya. Makanya berat, jangan dikira tidak berat. Makanya apa? Ini ulama-ulama yang akhirat, maksudnya ulama-ulama yang memang jadi yang harus kita takuti, yang harus kita ta'zimkan, yang wajib kita bantu, apa yang harus kita dukung, apa semua ini ulama-ulama yang begini nih, itu susah sekali. Karena ulama yang seperti ini yang pewaris para nabi. Makanya kita ini
pada posisi yang bagaimana, apa yang seperti itu atau tidak orang yang alim. Kita bisa mengukur diri kita sendiri. Wasadisa asyara, utawi sing nomor 16. An yu'amilan nas, ini salah satu caranya. Salah satu etikanya, adabnya orang alim, guru, kiai, atau siapa? Atau ustadz, kata beliau, an yu'amila, iku yento mu'amalah, nyerawungi. Sopo alim an-nasa yang menungso bimakarimil akhlak, dengan akhlak-akhlak yang bagus. Jadi kalau berinteraksi dengan manusia itu dengan akhlak-akhlak yang bagus. Nyatanya mintolakotil wajah yang berseri-seri, wa ifsyai salam, dan memasyhurkan, mempopulerkan salam. Jadi kalau ketemu apa bacanya assalamualaikum pokoknya itu. Karena dengan ifsya'us salam itu jangan dianggap remeh loh ya, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu apa? Menjelaskan tentang salam. Awala adullukum ala amalin idza amil tahu. Tahabbtum, idza amiltumuhu tahabbtum. Qalu na'am ya Rasulullah, qalu bala. Terus akhirnya dijelaskan afsus salam tahabbtum. Salah satu di antaranya. Populerkan salam, maka kalian akan saling mencintai, rukun. Ini karena gak ada salam-salaman, malah kadang tabu, tidak kayak gimana ya, malu atau bagaimana. Sebenarnya jangan malu. Assalamualaikum itu akan menimbulkan cinta di hati kita itu. Kenapa? Karena kita dengan salam itu berarti kita mendoakan orang yang kita jumpai. Dan kalau dibalas juga orang yang membalasnya berarti mendoakan kita. Jadi saling mendoakan, setiap bertemu saling mendoakan. Ini nanti akan lama-lama kalau semuanya begitu akan terjalin ukhuwah, akan terjalin kecintaan, saling mencintai di dalam hati. Itu salam pengaruhnya. Itu hadisnya jelas sekali dan banyak fadilah-fadilah menjelaskan tentang ifsa'us salam. Wa it'amu ta'am, memberi makanan ya. Jangan pelit. Menjadi orang yang punya ilmu malah pelit. Pakai makan aja sampai disimpan berhari-hari padahal banyak orang yang membutuhkan misalnya. Jangan sampai pelit. Bakat milogoiti, dan ngempet apa? Ngempet ghaid, muring-muring. Jadi menahan marah. Terus kalau mau marah itu ditahan. Bakat fil adza anin nas. Jadi menahan piloro, nyegah piloro anin nasi yang menungso wa timalihi minhum. Tidak boleh menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain tidak boleh. Bahkan kalau disakiti oleh orang lain harus sabar, tahan pukul lah istilahnya. Tidak pernah menyakiti, tapi kalau disakiti tahan banting, sabar. Wal ithar wa tarkil istisar, dan harus mendahulukan orang lain. Ini salah satu muamalah atau melakukan interaksi dengan manusia. Kita memperlakukan manusia itu bagaimana, itu diantaranya. Kita mendahulukan orang lain. Jangan, wah saya punya ilmu, harus di depan, harus ini, harus saya dulu, harus jangan. Mendahulukan orang lain dan meninggalkan supaya menjadi di depan atau didahulukan. Meninggalkan tarkil istitar. Meninggalkan supaya didahulukan. Jadi kan kalau orang lain datang itu kemudian, oh kamu harus di depan, kamu harus ini, kamu duluan, bahas seperti itu. Nah ini jangan seperti itu. Harus ditinggalkan itu. Tapi kalau terpaksa misalnya memang masyarakat itu menyuruh kita untuk maju, dan itu sudah maklum, sudah wajar, ya nggak apa-apa. Tapi di hati kita jangan sampai ada ingin didahulukan. Wal insaf, wa tarkil istinsaf. Jadi dirinya sendiri insaf, sadar betul, menginsafi, introspeksi diri. Wa tarkil istinsafi, tidak dan meninggalkan agar orang itu menginsafi gara-gara dia istilahnya. Meninggalkan supaya diinsafi, disadari. Itu jangan, nggak boleh itu orang yang punya ilmu itu. Ya yang penting kita menyampaikan, maksudnya orang yang alim itu hanya menyampaikan saja. Dia sadar atau tidak sadar. Jangan sampai kita supaya disadari kalau saya ngomong supaya jangan. Hasil semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala.
Tapi kalau ternyata mereka insaf gara-gara kita, ya alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak masalah. Karena itu urusan Allah. Wa syukri tafadduli, dan berterima kasih kalau memang ada orang yang memuliakan, orang yang pokoknya ngasih apa misalnya, atau ya kita harus berterima kasih. Kalau orang apa terhadap orang yang berilmu itu hormat misalnya, ya harus terima kasih misalnya. Harus terima kasih. Jadi, Masya Allah. Wa ijadir rohati, dan menemukan rahat, enak, wasa'i, dan selalu berjalan fi qada'il hajah. Nah ini, jadi kalau dimintai tolong itu ringan. Kalau ada orang yang butuh, dibantu. Semampunya, ringan tangan, nah itu. Ringan tangan. Wa badlil jahi, dan mencurah kamu. Apa ini kok? Badlil jahi. Jah, ya, badlil jah. Dan memberikan jah, pangkat derajat fi syafaati, ing dalam syafaat. Jadi kalau kita punya derajat, karena kita punya kans, misalnya kalau orang punya ilmu kan banyak santrinya istilahnya. Maka ini digunakan untuk menolong orang. Jadi kalau kita punya masa banyak, bisa punya apa banyak, itu digunakan untuk menolong, untuk menunaikan hajatnya manusia. Bukan untuk hajatnya pribadi, tapi untuk hajatnya manusia ini. Untuk menolong orang, untuk menolong ini. Kalau misalkan punya derajat di hadapan manusia misalnya, oh ditolong itu. Jangan seperti ini, janganlah. Masya Allah. Wa talattu fil fuqara, terhadap orang fakir, latif, rahmah, belas kasihan. Wa tahabbub ilal jiran, kepada tetangga itu supaya mencintai. Nah, mencintai tetangga, jangan tetangga musuhan atau dimusuhi, jangan. Walaupun punya tetangga yang tidak baik, orang yang alim tetap memperlakukannya dengan baik, dengan cinta, dengan sayang, itu semuanya. Itu tugasnya orang alim. Wal akriba, dan kerabat-kerabat juga seperti itu. Warifki, dan juga belas kasihan bitolabati, dengan tolaba, dengan santri-santri, dengan murid-muridnya. Itu berlaku rifik, belas kasihan, halus begitu. Wa i'anatihim, dan membantu mereka, wa birrihim, dan berbuat baik kepada mereka. Jangan jadi kesempatan kita punya santri, kita ini malah dijadikan mangsa. Dijadikan kesempatan, dimanfaatkan seperti jangan. Orang alim tidak seperti itu. Justru malah untuk membantu mereka. Kesuksesan mereka itu apa? Dibantu. Gitu. Wah, berat sekali itu orang alim itu. Wa idza ra'a, lan dalam hari kalian ningali sapa alim man ing wong layatimu kang ora sempurna, sapa salatu salate man. Kalau ada melihat orang yang salatnya tidak sempurna, wa taharatuhu, dan toharoe, apa tulis? Nggak ada wawunya, biar harus ada wawunya, kurang. La yatimu sholatuhu atau haratuhu. Kalau ada melihat orang kok sholatnya tidak bisa sempurna, atau wudunya kurang sempurna, ya. Au syai'an, utawa suci-wici minal wajibat, sang pira-pira kewajiban, arsyada mongko nunduhaken, merohaken, isa nunjukaken sapa alim ingman bitalatufin, kelawan alus, kelas, warif kinan alus, kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya apa sing dilakukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam malah Arabi, sertane wong Arab, wong apa, wong Arab, wong kampung, wong desa, alladzi Arabi bala kang nguyuh sapa alladzi fil masjid, dalam masjid. Ini wa ma'a Muawiyah, dan sertane Muawiyah binil Hakam, hina takallama fi sholati, dalam hari kalian ngomong sapa Muawiyah bin Hakam fi sholati, dalam sholat. Nah ini
Orang alim itu kalau misalnya melihat ada orang sholat, ada orang wudhu, kok sholatnya kurang sempurna, wudhunya juga kurang sempurna. Tuh, tuh atau kewajiban-kewajiban yang lain lah kurang sempurna. Maka apa? Kewajiban orang yang punya ilmu itu mengikatkannya, menunjukkan yang benar begini loh, sempurnanya itu begini dengan cara halus, dengan cara belas kasihan. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi terhadap orang desa, orang kampung yang yang kencing di masjid. Kan itu ada cerita waktu itu para sahabat lagi sama Nabi itu lagi kumpul-kumpul di dalam masjid, tahu-tahu ada orang Badui, orang desa masuk ke masjid langsung di pojokan masjid di situ langsung kencing di situ. Nah saat itu kan para sahabat itu menggertak bahwa ini tempat sholat kok dikencingi. Ya orang-orang Badui. Oh ya sampai menggertak sampai suara ini. Tapi kemudian dicegah, jangan biarin aja, biarin tuntas dulu, biar dia menyelesaikan hajatnya, buang air kecil itu di area jalan. Nah, ini faedah hukumnya banyak sekali yang dilakukan oleh Rasulullah, dijelaskan oleh hadis itu. Dicegah, malah suruh biarin itu, halus. Istilahnya. Kalau kita ya langsung, oh kurang ajar ini, kan begitu. Nabi tidak dengan cara tersendiri, halus seperti itu. Terus Nabi juga pernah kejadian ada seorang sahabat Muawiyah bin Al-Hakam ketika sholat ngomong, nah, ada ceritanya itu, ya itu masyhur ceritanya. Jadi pada awal-awal ini sahabat sholat jamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu setelah masuk ke dalam sholat ada yang berbicara, ini namanya Hakam Muawiyah bin Al-Hakam. Dalam riwayat itu ada yang ada temannya, sahabat yang lain itu bersin, kemudian membaca yarhamukallah. Nah, ketika membaca yarhamukallah, itu kemudian sahabat-sahabat yang lainnya pada ngelirik, ya, pada melihat dia kayak melototi lah istilahnya, kayak melototi. Bagaimana? Sampai waktu itu dalam sholat itu, sampai akhirnya Masya Allah Muawiyah bin Hakam itu kayak apa yang namanya orang dimusuhi waktu itu, semua orang melihat dia itu, semua orang melihat dia kayak mau diapain gitu, ini lagi sholat kok malah ngomong. Nah itu. Tapi setelah sholat salam, semuanya sahabat masih begitu melototin apa mau diiniin. Ternyata ketika datang kepada Rasulullah, Masya Allah, Rasulullah nggak marah, nggak apa gitu ya, nggak marah, nggak apa gitu. Malah Muawiyah bin Hakam itu mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah, saya tidak menyangka kalau Rasulullah itu terhadap apa yang aku lakukan atas kecerobohan itu dalam sholat itu, nggak pernah saya lihat itu, nggak ada seperti itu. Lain sahabat semuanya mencemooh saya, menggunjingkan saya, memojokkan saya, tapi Rasulullah tidak sama sekali, membuat hati saya tenang, membuat hati saya tentram. Ternyata kemudian dijelaskan oleh Rasulullah bahwa kalam itu jangan begini begini begini. Ini apa? Laisa bisolate illa adzikir itu. Wa tilawah itu dalam hadis itu tuh. Maka dalam sholat itu la yang bagi tidak pantas melakukan hal-hal yang tidak berhubungan dengan sholat, tidak pantas di sholat kecuali berzikir dan membaca Al-Qur'an. Yang ya seperti itu. Jadi itulah kemudian sahabat-sahabat itu diperlakukan oleh Rasulullah sangat terhormat dengan penuh ini. Dan ada lagi hadis yang sholatnya nggak benar itu juga, yang tidak baca Fatihah, yang tidak bisa baca Fatihah itu banyak. Dan itu ya seperti itu, kita mengingatkannya seperti itu. Semua kita introspeksi diri dengan menganut kepada apa yang diajarkan atau perilaku oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kapan harus belas kasihan, kapan harus salatu, kapan harus dengan penuh kasih sayang, kapan harus menggunakan kekerasan, itu sempurna memang Rasulullah. Kalau kita kan nggak bisa seperti Rasulullah, makanya sesuai dengan karakternya, punya misi yang berbeda-beda, tetapi tidak melenceng dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya berbeda-beda caranya
Jangan disamakan, masing-masing punya keistimewaan, punya cara tersendiri. Dan jangan disama-samakan, jangan disama-samakan berbeda, dibeda-bedakan. Semuanya kalau namanya orang alim yang sesuai dengan ilmunya itu yang digariskan oleh Rasulullah, ya kedudukannya sama, yaitu warasatul anbiya. Lebih dari 1 jam saya akhiri di sini. Insyaallah nanti besok terakhir ya, besok terakhir. Wallahu a'lam bishawab.